Jangan merasa kita ini hebat, nggak ada yang hebat. Indonesia beda apa? Pecian, sorban segala macam itu sudah lagu lama, bukan lagu sekarang. Betul nggak? Ulama Nusantara ini kelas kaliber. Kalau nggak kelas kaliber, ya nggak ada ulama bisa hiber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebagaimana kita ketahui, isu mengenai nasab dalam beberapa bulan belakangan dihembuskan oleh seorang bernama Imaduddin dengan kitab karangannya berjudul Al-Fiqroh Al-Nahdliyah yang mengulas seputar terputusnya nasab Ba'alawi atau habaib kepada Rasulullah. Ada sebuah momen unik yang mana Ki Imad memiliki kedekatan dengan seorang bernama Mama Gufron yang mengklaim bahwa dirinya keturunan tokoh ulama besar di Banten. Ini loh cucunya, inilah cucunya Syekh Nawawi. Saya diundang sering ke istana. Kemarin ada perampokan, seluruh polisi, seluruh aparat Indonesia saya dipanggil. Tolong di mana letaknya? Cukup ini loh di sini. Apa saya nggak membantu negara? Dari nenek moyang saya sampai sekarang, kenapa saya ini pengajian ini disetop? Meskipun klaim tersebut tidak memiliki bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, namun tampaknya hal itu tak dipermasalahkan oleh Imad, karena ia justru sibuk meneliti nasab Ba'alawi dengan Rasulullah. Bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, sebutan yang kerap digaungkan pendukung dari Imad mengenai sosok Gufron sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani ini ternyata tidak benar. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kiai Haji Majazi. Beliau merupakan anak keturunan generasi kelima dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagai berikut. Ya Ka'bah Yai Majazi, apakah benar Mama Gufron itu keturunannya Syekh Nawawi, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Sekali lagi saya nanya, apakah Mama Gufron itu keturunan Syekh Nawawi, Pak? Bukan. Jadi ini waktu itu datang ke rumah saya 150 orang. Iya, dikawal sama Banten. Kata saya, ini Mas Kiai dari mana? Saya dari Banten katanya. Oh, dari Banten. Kalau Banten bahasanya Babasan atau apa nih? Jawa. Kalau saya Mas Sunda. Ya, sebenarnya saya lihat di Facebook HP bahwa ini tinggal tutup dari Syekh Nawawi. Dari saya lebih senang tanda tangan Kiai ini anggaplah saudara kita. Ternyata ya kalau benar-benar nasab dari Syekh Nawawi, Syekh Nawawi itu mempunyai anak berapa? Dari anak siapa? Kata Abah Yai, iya. Pertanyaan kepada Pak Gufron. Iya. Terus kata Pak Gufron, diam saja. Iya. Jadi saya walaupun nasab asli, tidak ngaku-ngaku. Karena menguasa saya ini satu orang paling patuh, kedua orang paling bodoh, ketiga orang paling bodoh. Dan ngaku-ngaku sekarang orang pinter banyak ngejual-jual nasab. Jadi pada dasarnya garis besarnya Abah Gufron bukan nasab Syekh Abah Yai Nawawi. Bukan Pak ya? Bukan. Bisa dipertanggungjawabkan ucapan Abah ini ya? Iya. Karena Abah Yai adalah duriat yang soheh, iya. Dari Syekh Nawawi turun ke Ibu Nyai Rokaya turun ke Salma turun ke Jajumana turun Abah Yai Majazi. Terima kasih Abah Yai. Selain itu, ada momen yang cukup mengejutkan di mana pada suatu perkumpulan yang diadakan oleh Gufron dan pengikutnya, terlihat mereka melakukan blunder secara tidak sadar. Hal itu berawal ketika Gufron diminta seseorang untuk menjelaskan soal karomah para wali. Saat itu, Gufron mengambil satu kitab bernama Jami'ul Karomatil Aulia dan meminta pengikutnya untuk membacanya. Dalam kitab yang dibaca, justru menjelaskan mengenai karomah yang dimiliki oleh sosok ulama besar dari Hadramaut Yaman
yang juga keturunan dari Ba'alawi, yakni Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid paling terkenal, Simtu Duror. Apapun yang ada di negeri Indonesia ini, insya Allah. Nah, ini saya membuka kitab Aulia ini. Nah ini, nih, ya, tuh kitabnya. Kita buka langsung. Nah ini, gitu. Insya Allah lah, barokah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Karamatul Aulia, Jami'ul Karamatul Aulia ini adalah kumpulan karomah-karomah para wali. Di sini itu ribuan para wali yang tercatat. Ya, ini ada berhubungan nih sama pertanyaan tadi. Jadi memang berbicara tentang para wali dengan nabi. Kalau nabi itu kan maksum, kalau wali itu adalah mahfud. Dan bisa kita katakan kalau nabi sudah pasti wali, tapi kalau wali belum tentu nabi. Intinya begitu. Tetap secara martabat. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, ini menceritakan salah satu wali yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Muqim fi Baldati Sayun min Hadramut. Beliau ini adalah orang yang bermukim di daerah Hadramaut atau Yaman. Ahadul ulama'il a'lam. Beliau adalah salah satu ulama yang mumpuni keilmuannya, wal auliya'il kiram, dan termasuk kategori wali yang mulia. Akhbaroni katsirun mimman ataqabihim min sadatina Ali Ba'alawi wa ghairihim. Bahkan banyak kabar tentang karomah-karomah yang menceritakan tentang Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, yaitu dari guru-guru kami. Banyak. Anna hadza sayyid huwa min afradil auliya wa a'yanil arifin. Karena beliau itu atau Syekh Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah salah satu wali dan menjadi orang-orang yang istilahnya orang makrifat, wasadati sufiyah, dan menjadi gembongnya ahli sufi, wa akabil muqarrabin, dan menjadi pembesarnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa annahu qad waqala kaunihi mutassifan bihadil awsaf ittifaqu kullu man ra'ah. Bahkan hal itu istilahnya disepakati oleh orang-orang siapapun yang melihatnya. Wa shalla ilaihi khabarun min ahli tilkal bilad. Bahkan banyak juga dikabarkan mengenai tentang karomah-karomah beliau dari orang-orang yang berada di negara Yaman pada waktu itu. Wa ajma'u ala annahu min ajalil muhibbin li jaddihi sayyidil mursalin. Nah, bagaimana tidak mempunyai karomah, karena memang secara nasab silsilah beliau juga masih puncaknya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali. Tuh, artinya. Nah, Kan jelas kan? Ya. Dalam momen ini terlihat jelas blunder yang dilakukan oleh Gufron. Sebab ia merupakan bagian dari pendukung dari Ki Imad yang menentang nasab Ba'alawi. Bahkan Gufron mendeklarasikan sebagai tokoh paling depan yang akan membela Ki Imad. Makanya Gus Abbas teruskan, lanjutkan, jangan takut. Kiai Imad teruskan, lanjut. Gus Nuril teruskan, semua yang membela negara Republik Indonesia. Saya yang paling depan. Kagok, mati sekarang, mati besok, mati kapanpun, siap bagi Gufron. Dalam momen yang terjadi pada video tadi, menunjukkan bahwa Gufron dan pengikutnya seperti tidak sadar atau memang tidak paham mengenai siapa sosok Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mereka bacakan seputar karomahnya. Sekedar informasi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah ulama terkenal dari kalangan habaib keturunan Ba'alawi. Dan hari wafatnya sering diadakan acara haul oleh para pecintanya, baik itu di Solo, Jawa Tengah maupun di Hadramaut. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sajikan ulasan menakib atau biografinya. Al-Habib Ali ini dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Coba nanti kalau dihitung tahun Masehinya berapa miladiahnya. Jadi hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di Qaryat Qasam. Desanya adalah desa Gasam. Di Hadramut sana ada desa namanya desa Qasam.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini dilahirkan dari seorang ibu yang salihah al-arifah billah. Ibunya bernama Al-Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, mufti Makkah. Ayahnya seorang mufti Makkah. Mufti itu kepalanya ulama atau orang yang duduk diizinkan untuk berfatwa di dalam fatwa-fatwa Islam. Itu disebutkan dengan sebutan apa? Mufti namanya, mufti. Dia menguasai ilmu fikih, dia menguasai ilmu usul, dia menguasai ilmu alat. Ada mufti Makkah. Nah, mufti itu. Ibunya adalah seorang wanita yang salihah al-arifah billah, ad-da'iyah ilallah, Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, wa kanat radhiyallahu anha bi ardi Shibami wal Garah. Tinggal ibunya atau asal muasal ibunya itu dari negeri Shibam. Dari negeri Shibam. Shibam itu sampai disebutkan oleh orang Hadramut, Shibam itu adalah negerinya ulama. Seorang wanita yang salihah, terdidik dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ayahnya seorang arif billah, waliullah alim, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ibunya juga seorang arifah billah, sama juga. Tapi dia sama ayahnya dititipkan kepada seorang ulama di zaman itu, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, yang dikenal dengan Qutbud Du'ah atau Qutbud Dakwah, atau seorang ulama yang porosnya dakwah itu mengerucut kepada dia. Jadi semua ulama-ulama di zaman itu kalau mengambil yang namanya sanad dakwahnya Nabi Muhammad, mengambil sanad dakwahnya lewat Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Itu sambung sanad dakwahnya. Begitu. Jadi Habib Ali punya anak, Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Abdullah, Habib Khadijah, Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Alwi. Anaknya Habib Ali ini. Habib Ali menceritakan anaknya dia yang namanya Habib Abdullah. Pernikahannya anaknya Habib Ali namanya Habib Abdullah ini luar biasa. Ketika dinikahkan, diramekan, dibikin kayak syukuran, dihadiri oleh para ulama aulia di zaman itu. Sampai orang-orang di zaman itu mengatakan bahwa pernikahan anakmu ini Abdullah ya Habib Ali adalah pernikahan yang luar biasa. Enggak seperti pernikahan-pernikahan yang lain. Hari ini dia minta, hari ini juga dia kemudian menikah, dan engkau sendiri yang menikahkan. Karena walinya yang perempuan itu minta sama Habib Ali untuk jadi walinya, mewakilkan begitu. Katanya Habib Ali, wa amma zuwaj walidi ala walidati aghrab min dzalik. Kata Habib Ali, perkawinannya ayahku dan ibuku lebih ajaib dari itu. Katanya, bukan hanya nunggu besok, malam ini dia minta, malam ini juga dia dinikahkan oleh mertuanya. Banyaklah guru-gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Belajar dengan abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, belajar dengan ulama-ulama di zamannya, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar, kemudian belajar kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Wal-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Wal-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Sampai disebutkan waqad akhadha an hadainil imamaini jullu ahli asrihim, dan yang paling banyak dimiliki ilmu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari dua gurunya ini. Guru pertamanya adalah abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain sendiri, abahnya, dan guru keduanya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Begitu. Wa aktsar ahli kutrihim wa a'dhamu man akhadhat anhum sayyidi wa syaikhi al-kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu yang pertama gurunya Al-Habib Ali. Juga abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain, dan juga Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Muhsin bin Alawi As-Segaf ini yang sering kita dengarkan khutbahnya kalau malam 21 di masjid ini Ramadan. Ada khutbahnya Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Itu salah satu gurunya Sahibul Maudah Syamtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf. Ketika itu, ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan oleh ibundanya. Tatkala waktu itu Al-Habib Muhammad bin Husain ada di Tarbeh, di desa Tarbeh namanya. Di desa tersebut Al-Habib Muhammad dipanggil oleh gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masilah. Itu desa namanya desa Masilah.
Dipanggil oleh gurunya, disurati begitu, panggil Muhammad bin Husain, suruh menghadap. Sang pembawa surat, tukang posnya mengatakan, kamu disuruh menghadap dengan surat ini oleh gurumu, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin itu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, atau Ya Rabbana a'tarafna bi annana asyrafna ala ladha asyrafna. Berangkat Al-Habib Muhammad bin Husain datang kepada gurunya, sampai di depan gurunya, beliau mengatakan gurunya, ya Muhammad, sekarang kau pulang ke kota Gasam. Kenapa guru kok disuruh pulang saya? Pulang kau ke sana karena istrimu mau melahirkan. Jadi Habib Abdullah ini bisa tahu apa yang terjadi, yang akan besok terjadi. Pulang kau ke Gosam karena istrimu akan melahirkan bayinya laki, dan jika dia bayi laki yang terlahir, beri nama dengan nama Ali. Lari Al-Habib Muhammad pulang ke kota Gosam. Sesampainya di kota Gosam, sudah lahir bayinya, laki bayinya. Maka istri mengatakan, wahai Muhammad, enaknya bayi ini mau dikasih nama siapa? Mau dikasih nama Ahmad, apa Abu Bakar, apa Umar, apa Hasan, apa Husain, atau siapa? Tidak, namanya Ali. Kata Al-Habib Alawiyah, kenapa kau begitu tergesa memberi nama dengan nama yang ini? Katanya, karena guruku Al-Habib Abdullah bin Husain sudah menyiapkan nama untuk anak kita, yaitu namanya adalah Ali. Maka digendongnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Saat itu kemudian bayi tersebut menangis, dilihat sama ibunya, ternyata bayi ini tidak apa? Tidak buang air kecil, tidak ngompol. Bayinya tidak ngompol, barangkali mungkin bayi ini sakit, ini begini. Habib Muhammad bin Husain kemudian memboyong bayi tersebut, dibawa ke tempat gurunya. Jarak antara Gasam dengan Masileh ya cukup jauh. Tapi dibawa oleh Habib Muhammad kepada gurunya dulu. Sebelum dilihat oleh semua orang, gurunya dulu yang melihat. Ya, taatnya orang dulu sama gurunya. Sampai kasih nama anak saja gurunya yang ngasih nama, bukan dia. Dibawa oleh Al-Habib Muhammad bin Husain ke tempat gurunya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika dipangku oleh gurunya, ngompol Habib Ali. Ya, Al-Habib Muhammad bin Husain merah wajahnya karena dia merasa malu. Kenapa bayi ini nggak mau ngompol, tapi kok dipangku sama guru saya kok ngompol? Begitu, sehat kayaknya. Alhamdulillah, katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bayimu ini adalah orang luar biasa, bayi ini adalah bayi yang sehat, insya Allah jadi anak yang soleh di kemudian hari. Dapat doa dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itulah informasi seputar blunder yang dilakukan oleh kubu Ki Imad yang menentang nasab para habaib keturunan Ba'alawi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.